Halo rekan-rekan mahasiswa, bertemu lagi dengan saya pada modul pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, rekan-rekan mahasiswa, setelah Anda pelajari konsep dasar paragraf efektif, maka pada video berikut ini kita akan coba membicarakan lanjutan dari paragraf, yaitu tentang jenis-jenis paragraf. Nah, rekan-rekan, tujuan kita untuk mengetahui jenis-jenis paragraf adalah supaya nanti rekan-rekan bisa melihat dan bahkan nanti mengembangkan paragraf-paragraf yang memang bisa kita kembangkan dengan baik sesuai dengan ciri-ciri dari jenis paragraf itu sendiri. Nah, oleh karena itu, rekan-rekan mahasiswa boleh mengikuti, menyimak video ini dengan baik. Jadi, rekan-rekan, ketika kita berbicara mengenai jenis-jenis paragraf, rekan-rekan mahasiswa bisa melihatnya atau mengenali jenisnya itu berdasarkan dua pembagian besar. Nah, yang pertama, Anda bisa mengenali jenis paragraf itu berdasarkan letak atau posisi kalimat utama. Nah, seperti yang sudah kita bahas pada modul pembelajaran sebelumnya, kalimat utama menjadi kalimat yang memang mendapatkan sebuah sentuhan ide, yang menjadi sebuah tempat topik permasalahan. Maka nanti rekan-rekan bisa mengembangkan paragraf itu berdasarkan jenis di mana letak kalimat utamanya yang kita kenal dengan istilah paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf variatif. Nah, selanjutnya rekan-rekan mahasiswa, ternyata berdasarkan pembagian konsep isi atau cara penyampaian isi, paragraf itu juga bisa kita kenali. Ya, itulah yang kita sebut dengan konsep jenis-jenis paragraf yang berhubungan dengan deskripsi, ada yang nantinya eksposisi, ada yang disebut juga persuasi, ada yang disebut nanti argumentasi, dan bahkan yang terakhir adalah narasi. Nah, pembagian jenis ini sebenarnya membantu rekan-rekan mahasiswa nanti untuk mengembangkan, siapa tahu di antara rekan-rekan mahasiswa ingin mengembangkan jenis tertentu, nah tentu harus nanti mengenali bagaimana ciri-ciri khas yang ada di sana, konsepnya harus dipahami, sehingga waktu Anda menulis paragraf-paragraf ini, maka kita akan mampu menyesuaikan dengan ketepatan karakteristik yang ada di dalam jenis-jenis itu. Nah, kita bicarakan yang bagian pertama dulu, yaitu bagaimana jenis paragraf itu berdasarkan letak kalimat utama. Nah, yang pertama kita mengenal jenis paragraf deduktif. Nah, bagaimana maksudnya? Artinya begini, sewaktu rekan-rekan mahasiswa memiliki ide ya, atau topik tertentu, maka rekan-rekan mahasiswa sudah meletakkan ide itu di awal kalimat. Sehingga deduktif itu berarti idenya atau kalimat utama berada di awal, gitu ya. Anda menuliskannya di awal. Nah, di sini berarti rekan-rekan mahasiswa sudah punya pemahaman yang baik, dalam arti kata Anda punya konsep yang cukup baik melihat bahwa nanti ketika saya meletakkan ide di awal itu, saya bisa menjabarkannya sedemikian rupa sampai nanti berakhir dari paragraf itu, maka semuanya sudah menjelaskan kalimat utama yang sudah tadi Anda pilih. Nah, itu kira-kira konsepnya rekan-rekan mahasiswa. Nah, kita coba lihat contoh di sini. Di sana tertulis kalimat utamanya, berita palsu sangat berbahaya di dalam kehidupan manusia. Nah, ini menjadi isunya, ini menjadi permasalahan yang sedang ingin saya sampaikan kepada pembaca saya. Maka saya sengaja meletakkan ide atau kalimat utamanya itu di awal. Nah, sehingga kemudian saya akan berusaha
menggunakan kalimat-kalimat penjelas untuk memberikan penjelasan lebih bagaimana maksud dari berita palsu sangat berbahaya di dalam kehidupan manusia. Nah, coba kita baca rekan-rekan mahasiswa. Berita palsu sangat berbahaya di dalam kehidupan manusia. Hal itu karena berita palsu dapat menyesatkan cara berpikir seseorang. Misalnya, seharusnya mempercayai pada suatu menjadi membencinya. Bahkan berita palsu itu akan dapat menggiring opini seseorang sehingga menyetujuinya. Selain itu, bahaya yang langsung dapat kita rasakan dari sebuah berita palsu yaitu mengaburkan informasi yang kita butuhkan. Kita menjadi sulit menemukan kebenaran sebuah informasi, selanjutnya kita juga akan tertipu dengan informasi tersebut. Nah, kalau kita baca satu paragraf ini, jelas ya bahwa kalimat utama sudah diuraikan dengan baik, sudah dijelaskan dengan baik, dengan kalimat-kalimat penjelas yang selanjutnya setelah kalimat utama. Inilah contoh sederhana rekan-rekan mahasiswa bagaimana bentuk yang dinamakan paragraf deduktif. Nah, rekan-rekan nanti boleh berlatih menulisnya lebih bagus lagi, membuat contoh yang lain dari konsep paragraf deduktif. Nah, selanjutnya rekan-rekan mahasiswa, kita mengenal juga ada yang disebut paragraf induktif. Nah, bedanya dengan deduktif apa? Kan begitu. Nah, kalau tadi rekan-rekan mahasiswa ingin menempatkan kalimat utama di awal, itu berarti konsepnya adalah yang disebut dengan deduktif. Nah, kalau induktif itu berarti rekan-rekan mahasiswa itu menetapkan kalimat utamanya justru berada di akhir dari paragraf itu. Nah, ini biasanya menjadi sebuah keunikan dan cara berpikir seseorang karena memang ada orang yang senang membeberkan masalahnya di awal lalu diperjelas. Nah, sebaliknya kalau induktif ini tidak, dibeberkan dulu beberapa hal, penjelasan-penjelasan, lalu nanti seolah disimpulkan yang menjadi inti permasalahannya. Sehingga ini yang kita sebut dengan konsep paragraf induktif. Nah, rekan-rekan mahasiswa, untuk induktif sendiri sebenarnya bisa kita buat variasinya menjadi dua model ya. Nah, yang pertama, rekan-rekan mahasiswa boleh menuliskan paragraf induktif dengan menetapkan kalimat utama di bagian akhir dengan tambahan konjungsi. Ya, konjungsi artinya Anda membuat sebuah kata-kata penghubung. Dan biasanya jenis konjungsi yang dipakai di sini adalah jenis konjungsi antar kalimat, yang artinya konjungsi yang memang dipakai untuk menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Nah, namun ada yang kedua, yaitu tanpa konjungsi. Artinya, simpulannya atau kalimat utamanya itu tidak mesti harus menggunakan konjungsi atau kata penghubung karena memang secara tersirat itu sudah ada di sana. Nah, coba kita perhatikan rekan-rekan dari dua model yang ada di sini ya, dari slide yang sudah Anda lihat. Misalnya yang kita pakai dulu menggunakan konjungsi. Misalnya di sini ada paragraf, akhir-akhir ini kita mendengar berita kebanjiran. Ada banyak sungai yang meluap sampai ke permukiman penduduk. Bahkan kita juga mendengar ketinggian air sampai melewati pinggang orang dewasa. Jalanan menjadi sulit untuk dilewati akibat genangan air. Sampai-sampai ada jalan yang tidak dapat untuk dilewati sehingga alat transportasi menjadi mogok. Oleh karena itu, berhati-hatilah karena musim kemarau sudah berganti dengan musim hujan. Nah, jadi kalimat utama itu ada di bagian akhir, yaitu ditandai dengan adanya konjungsi antar kalimat oleh karena itu. Nah, coba kita perhatikan contoh paragraf yang kedua di situ tanpa konjungsi. Minggu awal bulan Oktober kita sempat dihebohkan berita kebohongan dari salah satu aktivis HAM Indonesia. Awalnya kita percaya dengan kondisi yang dialaminya. Kita memang setuju bahwa bentuk penganiayaan apapun tidak dibenarkan secara kemanusiaan. Akan tetapi kebohongan itu akhirnya terbongkar setelah aktivis HAM tersebut mengakui bahwa ia tidak melakukannya, tetapi sedang melakukan operasi plastik. Ya. Berkaca dari peristiwa itu, jadi
kita tidak perlu menggunakan yang namanya bentuk konjungsi, tetapi seolah menyiratkan bahwa memang intinya ada di bawah ya, bahwa sebenarnya orang berbuat bohong itu akan merugikan masyarakat Indonesia. Kira-kira begitu. Jadi model ini rekan-rekan Anda bisa menggunakannya sehingga nanti Anda boleh memberi variasi ya. Apakah Anda nanti secara induktif itu menggunakan konjungsi atau tanpa menggunakan konjungsi ini. Nah, selanjutnya masih pembagian yang pertama tadi, kita akan masuk pada jenis yang ketiga yang disebut paragraf variatif. Nah, konsepnya adalah paragraf variatif ini sesungguhnya adalah paragraf yang memang di awal memang disinggung ada isu penting, tetapi ditegaskan lagi di bagian akhir. Nah, tolong diingat rekan-rekan mahasiswa, paragraf variatif itu bukan berarti bahwa kalimat utamanya itu ada dua. Nah, kalau itu dua, berarti bukan paragraf yang efektif, ya, seperti yang sudah kita diskusikan di modul-modul sebelumnya. Ini menandakan bahwa variatif itu sebenarnya hanya, ya, yang di awal itu hanyalah sekadar mengantarkan, lalu nanti yang disimpulkan itu adalah di bagian akhir. Ya, walaupun memang ada semacam ya kemiripan tertentu yang Anda rasakan, tapi sesungguhnya hal yang mau dibicarakan di situ adalah bagaimana melihat bahwa nanti ketika ada isu yang di awal lalu dipertegas di bagian akhir membicarakan tema atau topik tertentu yang sudah dibubuhkan dalam paragraf itu. Nah, ini salah satu contoh rekan-rekan mahasiswa yang bisa Anda perhatikan. Coba kita baca. Zaman digital saat ini, informasi merupakan hal penting bagi mobilitas dan kreativitas manusia. Ada isu di sana disampaikan di awal. Dengan mengetahui informasi, manusia dapat menentukan arah kegiatan dan juga kebijakan yang akan diputuskannya. Informasi sangat membantu manusia untuk merencanakan kegiatan atau pertemuan-pertemuan penting dalam dunia pekerjaannya. Mengetahui sebuah informasi akan mendukung setiap langkah-langkah yang ideal bagi manusia. Oleh karena itu, jelaslah bahwa informasi sebagai penentu mobilitas dan kreativitas manusia. Nah, kata jelaslah bahwa informasi sebagai penentu mobilitas dan kreativitas manusia di sana, itu kan berarti sudah menegaskan isu yang sudah tadi disampaikan di awal, sehingga model seperti ini kita sebut adalah paragraf variatif. Oke, rekan-rekan mahasiswa boleh menciptakan contoh-contoh lain selain model seperti ini, tetapi sesungguhnya ini harus betul-betul kita latih ya, supaya kita bisa membedakan saat kapan yang disebut nanti deduktif, saat kapan yang disebut dengan induktif, dan bahkan yang unik saat kapan kita bisa menggabungkan ya antara deduktif dan induktif yang kita sebut dengan konsep paragraf variatif. Nah, selanjutnya rekan-rekan mahasiswa, kita masuk pada pembagian yang kedua, ya, yaitu berdasarkan isi. Nah, ternyata rekan-rekan, setelah kita melihat atau menyelidiki paragraf-paragraf yang nanti dituliskan dari beberapa gabungan kalimat, ternyata isinya bisa kita selidiki berupa gambaran-gambaran, yaitu yang kita sebut dengan deskripsi. Jadi, paragraf deskripsi ini adalah sebuah paragraf yang memang mencoba menggambarkan atau melukiskan sesuatu ya. Sesuatu ini bisa benda, bisa objek, bisa tempat atau daerah-daerah tertentu yang mau kita lukiskan. Yang nantinya yang unik adalah dari deskripsi, artinya nanti ketika kita mendeskripsikan sesuatu, biasanya kita akan berusaha memberikan ciri-ciri yang tampak secara kasat mata. Karena dengan ciri-ciri nanti yang kita berikan, itu akan membantu pembaca itu membayangkan gitu ya, atau seolah-olah hadir di dalam bacaan Anda. Ya, jadi deskripsi itu yang unik adalah ketika rekan-rekan mampu membuatkan ciri-ciri khusus tertentu, ya, Anda akan berusaha melukiskan itu dalam benak si pembaca itu atau si pendengar Anda, sehingga dia merasa tahu, mengerti
Oh, dia akan merasa hadir di daerah yang mungkin Anda lukiskan atau pada objek tertentu, dia punya bayangan tertentu. Nah, itu konsep dari paragraf deskripsi. Nah, di sini ada satu contoh yang mungkin nanti rekan-rekan mahasiswa uh, mencoba menuliskan contoh-contoh lain, tapi coba kita baca. Ruangan kelas kami cukup luas. Ruangan yang terletak di sebelah jalan raya menjadi tempat perkuliahan kami setiap hari Senin. Di ruangan tersebut terdapat satu OHP, PC lengkap dengan pengeras suara, proyektor, tidak lupa pula ada AC. Kelas kami ramai karena memang jumlah mahasiswanya cukup banyak, yaitu 64 orang. Uniknya, setiap mahasiswa berasal dari tempat yang berbeda dan bahasanya juga berbeda ketika berkomunikasi antara sesama kami. Kelas kami saat itu juga sangat aktif karena beberapa mahasiswa memberi pertanyaan dan masukan saat mendapatkan tema yang diberikan dosen. Nah, waktu kita baca ini, kita terbawa membayangkan atau mendapat lukisan atau gambaran seperti apa sebenarnya ruangan yang dimaksud atau kelas yang dimaksud di dalam paragraf ini. Nah, inilah model yang kita sebut dengan deskripsi. Oke, kita lanjut rekan-rekan. Jenis yang kedua itu adalah paragraf eksposisi. Nah, sesungguhnya eksposisi ini lebih menitik beratkan bagaimana hal-hal tertentu dirinci, dibuat detail begitu ya, secara terperinci dari hal-hal yang nantinya mungkin orang belum tahu sebelumnya menjadi tahu. Ya, jadi eksposisi itu akan berusaha untuk menjelaskan secara rinci sejelas-jelasnya entah apapun yang dijelaskan di sana, entah itu objek, benda, atau orang, atau apapun, di sana akan coba dijelaskan secara rinci, sehingga orang yang membacanya yang mungkin sebelumnya dia tidak tahu tentang hal itu, maka dia akan mendapatkan pengetahuan baru tentang hal yang disampaikan. Atau paling tidak melengkapi pengetahuan dari sebelumnya. Nah, artinya nanti di dalam paragraf eksposisi, muatan informasi itu sangat penting. Jadi ketika Anda memberi eksposisi, maka harus memberi penjelasan-penjelasan yang membantu orang lain menjadi bertambah pengetahuan. Nah, kira-kira seperti itu konsep yang disebut dengan paragraf eksposisi. Nah, coba kita lihat di sini ada satu contoh paragraf. Di sana dikatakan, mata kuliah manajemen merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa manajemen. Mata kuliah ini sangat menarik dilihat dari peminatan mahasiswa terhadap jurusan ini. Dari data-data yang ada, sebanyak 89% mahasiswa yang mendaftar di UPH. Ada 68% yang memilih mata kuliah dan jurusan manajemen. Hal itu terlihat juga saat dilaksanakan UPH Festival pada tahun 2017 yang lalu. Ribuan mahasiswa jurusan manajemen menggunakan pakaian dengan warna khas mereka. Nah, ini berarti ada informasi yang diberikan kepada kita sebagai pembaca. Setelah saya membaca paragraf ini, oh, saya jadi tahu ada data yang mengatakan ada 89% mahasiswa yang mendaftar di UPH. Yang mungkin dalam bayangan saya, pengetahuan saya mungkin 25% begitu ya. Tapi setelah saya membaca ini, oh, ada ternyata 89%. Dan bahkan yang unik, saya jadi ada informasi baru nih, bahwa dikatakan di sana 68% yang memilih mata kuliah jurusan manajemen. Nah, ini berarti bahwa informasinya saya dapatkan. Ada hal yang baru. Saya tidak tahu sebelumnya berapa persen yang memilih jurusan manajemen. Atau mungkin jurusan-jurusan yang lain yang ada di UPH. Kan gitu ya, kita tidak tahu. Tetapi dengan adanya paragraf ini, dengan adanya penjelasan ini, kita jadi tahu informasinya. Kira-kira seperti inilah yang dinamakan model ya, paragraf eksposisi. Baik, rekan-rekan mahasiswa, kita masuk pada pembagian jenis yang berikutnya, yaitu paragraf persuasi. Nah, bagaimana ciri dari paragraf persuasi? Rekan-rekan ingat saja, persuasi itu sebenarnya kata kuncinya adalah ajakan. Ya. Mengajak. Bagaimana Anda diajak atau disugesti supaya mengikuti apa yang diharapkan si penulis atau nanti mungkin si komunikator Anda. Nah, intinya di sana dengan kata lain, paragraf persuasi itu
akan mencoba memberi pengaruh kepada orang lain. Nanti bentuk pengaruhnya itu apakah dia menyetujui, dan harapannya memang diminta menyetujui, dan bahkan bukan sekadar menyetujui tapi mau melakukan, ada aksi yang dilakukan dari apa yang dibicarakan di dalam paragraf itu. Nah, hal yang unik dari sebuah ajakan ini nanti rekan-rekan mahasiswa biasanya bisa menemukan partikel-partikel lah. Misalnya kalau kita katakan nanti ada marilah, ayolah, berusahalah, hindarilah, gitu ya. Itu semua adalah ajakan-ajakan yang memang nanti melakukan tindakan-tindakan yang memang diharapkan dari apa sebenarnya niat dari si penulisnya. Nah, contoh sederhana di sana ada, mari coba kita baca tentang tema apa yang dipermasalahkan di sana. Lalu apa sebenarnya harapan si penulis ini ya kepada kita yang membacanya. Setiap hari kita tidak lepas dari permasalahan sampah, baik sampah yang berasal dari alam itu sendiri maupun sampah yang berasal dari perbuatan manusia. Masalah sampah yang berasal dari alam mungkin agak sulit untuk diawasi sebab sampah-sampah itu memang dengan sendirinya terjadi. Misalnya daun-daunan yang gugur, ranting-ranting pohon yang jatuh, dan pohon-pohon yang tumbang akibat termakan usia. Namun yang menjadi permasalahan klasik hingga saat ini adalah masalah sampah yang berasal dari manusia, seperti bekas botol minuman, kantong kresek, bungkusan makanan, bungkusan permen, bahkan jenis-jenis sampah yang lain. Semua sampah itu menjadi sumber penyakit bila tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, marilah kita sebagai manusia yang menjadi salah satu sumber pembuat sampah lebih memperhatikan lingkungan agar sampah tidak menjadi sumber penyakit bagi kita. Bagaimana caranya? Sederhananya, janganlah kita suka membuang sampah sembarangan. Nah, rekan-rekan tentu bisa merasakan ajakan gitu ya dari pembuat paragraf ini, yaitu persoalan sampah. Karena di sana kita sudah diajak, ya mari tentunya kita melakukan aksi ajakan yang dimaksud di sana. Nah, inilah contoh dari paragraf persuasi. Rekan-rekan mahasiswa bisa membuat contoh-contoh yang lainnya yang lebih bagus, yang memuat ada unsur ajakan-ajakan yang positif tentang suatu hal atau tema-tema yang mungkin sedang Anda pikirkan. Nah, berikutnya rekan-rekan mahasiswa, kita masuk pada pembagian paragraf argumentasi. Nah, bagaimana argumentasi? Nah, sebenarnya kata kunci argumentasi adalah bagaimana rekan-rekan mahasiswa nanti menyampaikan sebuah isu atau tema tertentu, tapi Anda memberikan alasan-alasan yang logis. Anda memberikan argumentasi-argumentasi mengapa sesuatu hal itu harus diyakini, harus memang kita percaya begitu ya. Nah, karena nanti argumentasi itu adalah pemberian alasan-alasan yang bisa berterima dengan akal sehat. Nah, dengan demikian nanti kalau sudah berterima dengan akal sehat, berarti dia yakin. Nah, hanya bedanya nanti dengan persuasi, dia hanya cukup yakin, tidak dipaksakan gitu ya, untuk melakukan aksi atau misalnya melakukan tindakan. Tetapi cukup di dalam pemikirannya, dia yakin dengan apa yang disampaikan oleh si pembacanya terhadap karya-karyanya, begitu ya, atau si penulisnya atau orang yang menyampaikan ide-ide tertentu kepada si pendengarnya misalnya. Nah, di sini ada salah satu contoh ya paragraf argumentasi. Nah, di sana dikatakan salah memilih jurusan sangat berpengaruh besar pada keseriusan mengikuti proses kuliah. Mengapa hal itu berpengaruh besar? Menurut saya ada beberapa alasan yang mendasari pendapat tersebut. Pertama, salah memilih jurusan akan memaksa diri untuk menyukai setiap mata kuliah yang tidak diinginkan. Hal itu bukanlah hal yang mudah, apalagi selama ini kita tidak pernah memiliki pengalaman sebelumnya dengan mata kuliah tersebut. Dibutuhkan waktu yang cukup agar kita bisa menerima kesalahan.
Kedua, salah memilih jurusan akan berdampak pada seberapa besar antusias kita memandang mata kuliah itu. Dalam hal ini, kita akan berpikir sejauh mana signifikansi mata kuliah itu dalam perolehan kerja kelak. Jangan-jangan tidak bermanfaat. Oleh karena itu, sebelum kita kuliah, pikirkan terlebih dahulu secara matang-matang tujuan dan target apa yang sedang kita realisasikan, sehingga ketika menjalani perkuliahan akan terasa bahagia tanpa diliputi perasaan menyesal di hati. Nah, ini berarti ada beberapa alasan yang diberikan mengapa sebenarnya salah memilih jurusan itu bisa berdampak buruk, kira-kira seperti itu. Nah, alasan-alasan yang diberikan ini cukup masuk akal menurut saya, karena memang dengan alasan yang disampaikan itu saya jadi yakin, oh iya, bahaya juga ternyata kalau salah memilih jurusan, kira-kira seperti itu. Nah, ini contohnya rekan-rekan, Anda boleh juga nanti membuat atau menulis dan bahkan mengembangkan jenis paragraf argumentasi yang lebih bagus lagi, yang bisa nanti Anda terapkan di dalam kemampuan Anda menulis dari konsep argumentasi. Nah, lanjut kita rekan-rekan mahasiswa, ini pembagian yang terakhir ya dari paragraf berdasarkan isinya. Ternyata ada yang disebut paragraf narasi. Nah, dari sekian jenis-jenis tadi, narasi ini sesungguhnya lebih mudah ya. Saya mengatakan demikian karena narasi itu sebagai bentuk dari paragraf yang memang ada unsur cerita gitu ya. Ada unsur kisahan yang di dalamnya nanti diceritakan sebuah peristiwa secara kronologis ya. Jadi secara kronologis nanti akan disebutkan bagaimana hal-hal itu akan dibicarakan atau diceritakan dengan runut. Disinilah nanti memang unik bahwa narasi itu akan memunculkan adanya penanda khusus. Ya, minimal itu ada 3 penanda khusus yang ada. Misalnya ada tokoh-tokoh yang diceritakan. Lalu misalnya di balik tokoh-tokoh itu yang diceritakan ada perwujudan karakter-karakter yang nantinya termuat di sana. Lalu ada waktu yang runut kisahan yang diceritakan. Nah, paragraf-paragraf narasi sebenarnya rekan-rekan bisa melihat contoh konkretnya bila Anda yang memang senang dengan fiksi ya, contoh cerpen, mungkin Anda yang senang dengan bentuk-bentuk cerita novel misalnya atau roman. Nah, itu sebenarnya adalah hasil penggabungan dari penulisan narasi. Jadi kalau rekan-rekan nanti senang misalnya menulis sebuah narasi, ya bentuk konkretnya Anda bisa nanti meluapkannya dalam bentuk cerpen atau yang lain. Nah, ini hanya contoh sederhana rekan-rekan mahasiswa, ya. Coba kita baca, mahasiswa yang duduk di bangku kelas itu sedang serius mengikuti perkuliahan saat itu. Dari raut wajahnya, tampak sekali bahwa ia sedang memikirkan dan menganalisis setiap perkataan sang dosen. Sembari mendengarkan penjelasan dosen, sesekali ia menuliskan sesuatu di atas buku tulisnya yang berwarna biru. Tampaknya sangat harmonis dengan pulpen biru yang ia gunakan. 2 jam tidak terasa sudah berlalu, ia masih saja bersemangat. Di akhir perkuliahan pun, ia menyempatkan diri untuk berdiskusi bersama sang dosen tentang materi yang belum ia pahami. Nah, ini kalau kita baca tentu di sana ada tokoh. Ya. Walaupun tokoh itu tidak disebutkan secara detail hanya karena nama mahasiswa, tetapi alur ceritanya sudah ada, gitu ya. Peristiwa runut waktunya sudah ada. Nah, ini kira-kira rekan-rekan mahasiswa bentuk dari paragraf pembagian isinya ya, berdasarkan isi yaitu paragraf narasi. Nah, rekan-rekan, sampailah kita pada penghujung video ini, modul ini. Rekan-rekan mungkin barangkali ada pertanyaan, tetapi satu hal yang penting diingat rekan-rekan mahasiswa, dari penjelasan ini akan lebih baik kalau langsung rekan-rekan praktikkan menulis. Rekan-rekan mahasiswa bisa menerapkannya dengan baik, menulis dengan baik, berdasarkan tadi ya, entah Anda mau mencoba menulis deduktif, induktif, variatif, atau mau mencoba memilih
dari paragraf deskripsi, ya, persuasi, eksposisi, ya, apakah nanti argumentasi dan bahkan narasi. Nah, barangkali ada pertanyaan rekan-rekan mahasiswa, nanti boleh kita berdiskusi secara sinkronus atau Anda boleh mengirimkannya lewat surel yang sudah ada di dalam modul Anda. Terima kasih rekan-rekan mahasiswa sudah menonton modul pembelajaran kita hari ini terkait jenis-jenis paragraf. Semoga Anda mampu memahaminya dan yang paling penting mampu menuliskannya dan bahkan mengembangkannya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan, dan sebagai sumber referensinya untuk memperlengkapi informasi yang ada karena video ini sangat terbatas, Anda boleh melihat referensi-referensi lain, ya. Tetapi sebenarnya konsep tentang paragraf ini saya sudah tuliskan di dalam buku saya. Jika Anda berkenan, silakan membaca lebih lanjut dan melihat contoh-contohnya lebih banyak lagi di dalam buku Mengenal Tata Bahasa Indonesia. Terima kasih rekan-rekan mahasiswa. Tuhan memberkati Anda. Salam bahasa.